Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya CP Mudlipin dengan NPM 202110082 dan rekan saya Rian Purnama dengan NPM 2021113100083. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu laporan sederhana dari hasil pembuatan proyek penyewaan pertama. Tapi langkah pertama yaitu apa itu pengertian dari RBS atau Risk Breakdown Stroke adalah manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengelola risiko yang terkait dengan sebuah proyek. RBS adalah hierarki mengorganisir dan memecah risiko menjadi kategori yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Setiap tingkat dalam struktur memberikan rincian yang lebih spesifik tentang risiko yang ada. Tujuan dari RBS adalah untuk membantu tim proyek mengantisipasi, memahami, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Berikut komponen RBS. Yang pertama yaitu tahapan proyek, yang kedua aktivasi proyek, yang ketiga kategori proyek, risiko proyek, yang keempat antisipasi risiko, yang kelima pemilik risiko dan proyek. RBS menawarkan berbagai manfaat bagi manajemen proyek. Berikut beberapa manfaat dari RBS. Yang pertama yaitu identifikasi risiko yang lebih sistematik. RBS memberikan kerangka kerja yang struktur untuk mengidentifikasi semua potensi risiko. Yang kedua, klasifikasi prioritas risiko dengan mengelompokkan risiko ke dalam kategori yang logis. RBS membantu tim proyek dalam mengidentifikasi area yang paling rentan. Ketiga, perencanaan dan pengelolaan risiko yang efektif. RBS memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi mitigasi dan yang efektif. Yang keempat, komunikasi yang lebih baik. RBS membantu dalam komunikasi risiko antara anggota, tim, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian risiko yang berkelanjutan. Dengan menggunakan RBS, tim proyek dapat secara berkala memantau risiko dan menyesuaikan strategi mitigasi berdasarkan perkembangan proyek. Yang keenam, dokumen yang terstruktur. RBS menyediakan cara terstruktur untuk mendokumentasikan risiko. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, tim proyek dapat membuat keputusan yang lebih informasi. RBS membantu dalam menilai implementasi dan berbagai risiko dan memilih tindakan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedelapan, peningkatan kesadaran risiko. Penggunaan RBS meningkatkan kesadaran proyek terhadap risiko dengan adanya visualisasi yang jelas mengenai risiko tersebut. Yang kesembilan, penyelarasan dengan tujuan proyek. RBS membantu memastikan bahwa semua risiko yang diidentifikasi dan dikelola sejalan dengan tujuan dan prioritas proyek tersebut. Yang ke-10, mendukung kepatuhan dan audit. Dalam lingkungan yang diatur ketat atau di mana audit reguler diperlukan, RBS menyediakan dokumentasi dan bukti yang sangat kuat yang diperlukan menunjukkan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dievaluasi dan dikelola sesuai persyaratan yang berlaku. Selanjutnya masuk ke tahapan RBS dalam proyek penyewaan kamera punya kelompok kami. Latar belakang dibuatnya suatu proyek penyewaan kamera tersebut yaitu dikarenakan di era digital yang semakin maju, fotografi dan videografi telah menguji kebagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok memicu peningkatan minat masyarakat terhadap dokumentasi visual yang sangat berkualitas. Tidak hanya sebagai hobi, fotografi dan videografi juga perkembangan menjadi profesi yang menjanjikan baik dalam bidang komersial, kreatif maupun jurnalistik. Selanjutnya tujuan proyek tersebut yaitu
Satu, menyediakan layanan penyewaan kamera yang mudah diakses dan terjangkau. Yang kedua, memberikan akses ke peralatan fotografi dan videografi yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui ekonomi berbagi. Yang keempat, mendukung industri kreatif dengan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk produksi konten. Yang kelima, memastikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan responsif. Yang keenam, mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan dalam waktu 1 tahun. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu dengan identifikasi target pasar, analisis kompetitor. Yang kedua, harga struktur pembayaran, yaitu dengan harga sewa. Kemudian akses pemesanan, metode pemesanan, kekurangan dan tantangan. Kekurangan itu kelemahan harga sewa tinggi, memungkinkan tingkat terjangkau untuk semua segmen pasar. Tantangannya menjaga kualitas layanan dan peralatan dengan peningkatan jumlah pelanggan. Kebutuhan dan profesi pelanggan dengan cara melakukan survei dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan preferensi pelanggan terhadap penyewaan kamera seperti jenis peralatan yang paling dibutuhkan, durasi sewa yang ideal, dan profesi harga. Strategi operasional dengan pengadaan peralatan, mengidentifikasi dan membeli peralatan dari distributor resmi, logistik, sistem pengiriman, pengambilan yang efisien, pemeliharaan dengan prosedur pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk memastikan peralatan dalam kondisi prima. Model bisnis yaitu penetapan harga dan harga sewa per hari, minggu, atau bulan. Diskon untuk penyewaan jangka panjang atau untuk menarik para peminat penyewa. Yang ketiga yaitu paket penyewaan mencakup beberapa peralatan dengan harga khusus. Jaminan dan asuransi yaitu deposit sebagai jaminan yang dikembalikan setelah peralatan dikembalikan dalam kondisi baik. Asuransi untuk kerusakan dan kehilangan peralatan selama masa sewa. Struktur organisasi yaitu yang pertama dari proyek tersebut adalah jabatan direktur utama atau pemilik. Tugasnya yaitu mengambil keputusan strategi, memimpin perusahaan, dan memastikan visi dan misi tercapai. Yang kedua, manajer operasional, tugasnya yaitu mengelola operasi sehari-hari, mengatur logistik dan penyewaan pemeliharaan. Manajer keuangan, mengelola keanggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Manajer pemasaran dan penjualan, pengembangan, melaksanakan strategi pemasaran, mengelola promosi dan penjualan. Manajer layanan pelanggan, menangani keluhan dan memberikan dokumen kepada pelanggan. Manajer teknologi atau IT, mengelola infrastruktur IT, memastikan kelancaran operasional teknologi. Manajer sumber daya, tugasnya itu mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya masuk ke bagian RBS atau Risk Breakdown Suite, penyewaan kamera. Tahap pertama yaitu perencanaan proyek dengan langkah pertama yaitu penelitian pasar. Dengan kegiatan melakukan survei dan analisis pasar. Risiko dari penelitian dasar yaitu data tidak akurat atau tidak representatif. Antisipasinya yaitu dengan memperluas sampel survei menggunakan berbagai metode penelitian. Tahap kedua yaitu pengembangan rencana bisnis. Dengan kegiatan menyusun rencana bisnis, risikonya yaitu rencana bisnis tidak realistis. Antisipasinya dengan konsultasi dengan ahli bisnis, melakukan review dan revisi berkala. Tahap selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Kegiatannya menghitung proyeksi biaya dan pendapatan. Risikonya yaitu kesalahan dalam perhitungan finansial. Antisipasinya yaitu dengan audit oleh tim keuangan eksternal menggunakan perangkat lunak keuangan yang handal.
Langkah kedua yaitu pembelian peralatan. Dengan langkah pertama yaitu identifikasi dan pemilihan kamera dengan kegiatan menentukan jenis dan jumlah kamera yang dibutuhkan. Dengan risiko pemilihan kamera yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan antisipasinya yaitu melakukan uji coba produk konsultasi dengan pengguna akhir. Langkah kedua pembelian aksesoris tambahan dengan kegiatan membeli lensa tripod dan aksesoris lainnya. Resikonya yaitu kekurangan stok atau keterlambatan pengiriman. Untuk antisipasinya yaitu menjalin hubungan baik dengan pemasok atau pembuat kontrak yang jelas. Langkah selanjutnya yaitu pembelian sistem manajemen inventaris. Dengan kegiatan memilih dan membeli sistem manajemen inventaris. Risikonya yaitu sistem tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk antisipasinya yaitu uji coba sistem sebelum pembeli pelatihan staf. Langkah selanjutnya yaitu persiapan operasional. Menyiapkan ruang penyimpanan. Dengan kegiatan menyiapkan dan mengatur ruangan penyimpanan. Resikonya yaitu kerusakan atau kehilangan peralatan. Untuk antisipasinya yaitu pengamanan yang ketat, asuransi peralatan. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan situs web. Dengan kegiatan membuat dan mengembangkan situs web untuk pemesanan. Resikonya yaitu situs web tidak berfungsi atau sulit diakses. Antisipasinya yaitu uji coba intensif pemeliharaan rutin. Selanjutnya pelatihan staf dengan kegiatan melatih staf tentang penggunaan peralatan dan sistem. Risikonya yaitu staf tidak terlatih dengan baik. Antisipasinya pelatihan berkelanjutan penilaian performa. Langkah tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan dan peluncuran. Tahap pertama yaitu kampanye pemasaran awal dengan kegiatan melakukan pemasaran dan promosi. Resikonya yaitu pemasaran tidak efektif. Untuk antisipasi risiko tersebut dengan evaluasi strategi pemasaran, penyesuaian teknik. Tahap selanjutnya yaitu uji coba operasional dengan kegiatan menguji operasional penyewaan. Risikonya yaitu proses operasional tidak efisien. Untuk antisipasi dari risiko tersebut dengan feedback dan pengguna awal perbaikan sistem. Tahap selanjutnya yaitu peluncuran resmi dengan kegiatan peluncuran layanan penyewaan dengan risiko permintaan yang sangat rendah. Untuk mengatasi risiko tersebut yaitu dengan melakukan strategi promosi tambahan kolaborasi dengan influencer lain. Tahap kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Tahap pertama yaitu dengan evaluasi kerja awal. Dengan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data kinerja dengan risiko data kinerja tidak akurat. Untuk mengatasi risiko tersebut, sistem monitoring yang baik, audit berkala. Tahap selanjutnya yaitu penyesuaian strategi. Untuk menyesuaikan dengan kegiatan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Dengan risiko penyesuaian tidak efektif, untuk mengatasi risiko tersebut, review rutin konsultasi dengan ahli. Untuk tahap selanjutnya yaitu penutupan proyek, yaitu dengan penyerahan proyek seperti terima konfigurasi atau dengan terima kondisi. Berikut tampilan penutupan proyeknya dari proyek kami yaitu untuk laporan proyek, ringkasan proyek, lengkap kerja, batasan, evaluasi proyek sebagai berikut. Untuk anggaran biaya terhadap proyek mungkin seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Untuk biaya tenaga kerjanya mungkin kurang lebih seperti ini. Operasional total anggarannya yaitu untuk biaya penyewaan segini, total anggaran biaya kurang lebih segini.
Untuk selanjutnya yaitu berita acara serah terima proyek dengan yang bertantangan di bawah ini, Rian Purnama selaku pemilik proyek. Selanjutnya CP Murdipin sebagai pelaksana proyek menerangkan bahwa proyek penyewaan kamera nomor surat 2024 pelaksanaan proyek telah selesai berdasarkan berita acara tersebut dengan nomor PK dengan pelaksana proyek CP Murdipin dan pengawas proyek Rian Purnawa. Mungkin dari presentasi kelompok saya mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan proyek tersebut. Dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.